Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang pemulihan, restorasi. Apapun yang terjadi kepada kita di tahun ini, misalkan jika kita kehilangan sesuatu, kita percaya bahwa Tuhan kita yang namanya Yesus adalah Tuhan yang memulihkan. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Setelah Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh di salah satu pintu gerbang di Yerusalem di dalam Kisah Para Rasul 2, kemudian Petrus berbicara tentang pemulihan, restorasi, bahwa Kristus harus tinggal di sorga sampai pada waktu pemulihan segala sesuatu. Kita harus mengerti ketika pertama kali Allah menciptakan bumi, langit serta isinya. Setelah Allah selesai menciptakan, Allah melihat segala sesuatunya sungguh amat baik. Tetapi setelah manusia jatuh dosa karena didustai oleh iblis, maka dunia ini jatuh. Dunia ini ada di bawah kuasa iblis. Itu sebabnya Yesus datang untuk memulihkan kembali dunia ini. Setelah Yesus kembali ke surga sampai dengan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kalinya, maka segala sesuatu yang pernah hilang dari dunia ini sejak zaman Adam akan dipulihkan oleh Tuhan. Dengan kata lain, kabar baik buat kita, termasuk setelah kita menerima Yesus sampai sebelum Yesus datang menjemput kita, segala sesuatu milik kita yang pernah hilang akan dipulihkan kembali oleh Tuhan. Kita perhatikan baik-baik, tidak semua orang di dunia ini akan menerima pemulihan. Hanya orang yang percaya kepada Yesus dan hanya orang yang menaruh pengharapannya kepada Yesus yang akan menerima pemulihan di dalam hidupnya. Jadi janji ini hanya untuk orang percaya. Janji ini hanya untuk orang yang menaruh pengharapannya pada Yesus. Jadi kalau kita melihat dunia ini semakin hari semakin gelap, tetapi Alkitab mengatakan bahwa anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, kita akan semakin bersinar terang karena ada pemulihan di dalam gereja. Akan terjadi pemulihan di dalam kehidupan orang percaya. Kata pemulihan, restorasi, restoration, terjemahan di dalam bahasa Yunaninya adalah apokatastasis. Apokatastasis artinya suatu keadaan yang lebih baik daripada keadaan sebelum jatuh. Artinya Allah akan memulihkan keadaan kita lebih baik dari keadaan sebelum Adam jatuh di dalam dosa. Bagaimana keadaan Adam sebelum Adam jatuh ke dalam dosa? Tidak ada virus, tidak ada kuman penyakit, tidak ada kematian, tidak ada depresi, tidak ada perceraian, tidak ada perang, tidak ada kekerasan. Keadaan seperti inilah yang akan dipulihkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau agar kita hidup di bumi seperti di surga. Itu sebabnya segala sesuatu yang hilang dari milik kita akan Tuhan pulihkan. Jadi puji Tuhan, kita mendengar saat ini bahwa Tuhan akan memulihkan kita dari segala sesuatu kepunyaan kita yang pernah hilang. Kita akan memahami sebuah kisah di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Ayub. Kita perhatikan baik-baik. Alkitab mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur, dan Ayub adalah orang yang terkaya dari semua orang yang ada di sebelah timur. Dengan kata lain, Ayub adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kemudian setelah itu sesuatu terjadi pada Ayub. Kejadian demi kejadian menimpa Ayub. Alkitab mengatakan bahwa Ayub mengalami penderitaan yang amat sangat berat. Iblis datang kepada Allah, iblis mendakwa Ayub sehingga Ayub mengalami penderitaan yang tidak pernah terjadi pada orang lain. Ayub kehilangan semuanya yang ia miliki. Ayub kehilangan semua kekayaannya. Ayub kehilangan keluarganya. Anak-anaknya mati. Mari kita mengerti bahwa iblis ada di belakang semua kejadian yang menimpa Ayub. Tetapi kita akan melihat bagaimana cara Tuhan memulihkan. Di akhir cerita, Allah memulihkan Ayub 2 kali lipat. Siapa yang memulihkan? Tuhan. Jadi jika ada yang hilang dari kita hari ini, percayalah, hatinya Tuhan adalah hati yang memulihkan. Jika ada sesuatu yang tidak baik hari ini terjadi pada kita, percayalah, hatinya Tuhan adalah hati yang mau memulihkan. Di akhir kisah Ayub diceritakan bahwa Ayub punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, Yemima, Kesia, Keren Hapuk. Tidak ada yang secantik anak-anaknya Ayub saat itu. Bukan hanya itu, umur Ayub 70 tahun saat itu diperpanjang oleh Tuhan 140 tahun sehingga umurnya sampai 210 tahun.
Wow, mengapa hal ini bisa terjadi kepada Ayub? Karena Ayub punya pembela yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sehingga ketika iblis berusaha mengambil dan merusak semuanya, maka Tuhan akan datang memulihkan menjadi jauh lebih baik dan terbaik buat kita. Haleluya. Jadi apa konsep Allah tentang pemulihan? Ketika pemulihan terjadi dalam hidup kita, kita dipulihkan tidak pada level yang sama. Tetapi konsep Tuhan tentang pemulihan, kita harus dipulihkan dengan keadaan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Inilah hatinya Tuhan buat kita, umat kesayangan Tuhan. Tuhan adalah jawaban buat kita. Itu sebabnya kita harus tahu siapa troublemakernya, bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah ada di balik semua perceraian. Tuhan tidak pernah ada di balik penyakit kita. Tuhan tidak pernah ada di balik kebangkrutan kita. Kalau kita mengalami hal-hal yang demikian, satu hal yang kita harus tahu dan kita harus percaya, Tuhan akan segera datang, menolong, memulihkan kehidupan kita. Amin. Mungkin hari ini kita sedang kehilangan pekerjaan. Mungkin hari ini kita sedang kehilangan proyek. Usaha kita sedang bangkrut. Kalau hari ini ada di antara kita yang memiliki perkawinan yang tidak bahagia, kita harus tetap mempertahankan perkawinan kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Tuhan bisa memulihkan hidup kita. Jangan pernah putus asa. Jangan putus asa. Jangan pernah menyerah. Alkitab mengatakan, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, sumbu yang pudar takkan dipadamkannya. Inilah Yesus kita. Yesus adalah Yesus yang memulihkan. Kalau Yesus memulihkan hidup kita, Dia akan memakai hidup kita untuk kemuliaan namanya. Selamat menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Shalom. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali dibangkitkan pengharapan kita bahwa Yesus adalah jawaban atas semua masalah kita. Apa maksudnya Yesus adalah jawaban? Mungkin kita hanya menganggap bahwa Yesus adalah jawaban bagi setiap orang yang mencari keselamatan. Mungkin kita menganggap juga bahwa Yesus adalah jawaban bagi orang-orang yang membutuhkan pengampunan dosa. Mungkin juga kita hanya menganggap bahwa Yesus adalah jawaban bagi setiap orang yang merindukan hidup yang baru. Yesus adalah jawaban atas semua masalah yang kita hadapi. Kita akan mengetahui mengapa kita selalu mengatakan apapun masalahnya, Yesus adalah jawabannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 10. Demikian firman Tuhan, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi semua nabi-nabi yang ada dalam perjanjian lama, yakni Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan yang lainnya, mereka bernubuat tentang masa depan. Mereka semua bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagi kita. Jadi kasih karunia yang kita dengar selama ini bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Kasih karunia adalah hatinya Allah, di mana Allah mau anak-anaknya hidup dalam kasih karunia, hidup oleh kasih karunia. Dan semua nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian lama bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagi kita. Apa artinya kasih karunia? Kasih karunia artinya kebaikan Allah yang seharusnya tidak layak kita terima. Ketika kita mengalami kebaikan Allah, maka kebaikan Allah akan memberikan kekuatan bagi kita. Yesus mati untuk memberikan kasih karunia kepada kita. Kita sekarang hidup pada zaman sesudah penderitaan Kristus. Dengan kata lain, kita hidup pada zaman kemuliaan yang terjadi sesudah penderitaan Yesus Kristus. Ini yang diselidiki, ini yang diteliti, dan ini yang dinubuatkan akan terjadi dalam hidup kita, yaitu hidup dalam kasih karunia Tuhan. Sekarang bagaimana caranya kasih karunia itu bisa datang ke dalam hidup kita? Mari kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Di sini juga diberitahukan bagaimana caranya kasih karunia dianugerahkan, diberikan kepada kita. Kasih karunia dianugerahkan pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi semakin Yesus diberitakan, semakin kita mendengar tentang Yesus, semakin Yesus dinyatakan lewat firman, lewat pengajaran, maka kasih karunia akan dianugerahkan kepada kita. Haleluya. Ingat baik-baik, apapun keadaan kita, yang kita butuhkan
butuhkan adalah kasih karunia. Letakkan pengharapan kita pada kasih karunia. Kasih karunia akan dianugerahkan kepada kita melalui penyataan Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan baik-baik, setiap kali Yesus melakukan mujizat selalu diikuti dengan pernyataan siapakah Yesus. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus memberitahukan kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup." Setelah itu Yesus membangkitkan dan memberikan hidup kepada Lazarus. Kepada mereka yang lapar, Yesus tidak menyatakan dirinya "Akulah kebangkitan", tetapi Yesus menyatakan dirinya "Akulah roti hidup." Kemudian kepada orang buta, Yesus tidak menyatakan dirinya "Akulah roti hidup", tetapi Yesus menyatakan dirinya "Akulah terang dunia", dan orang buta itu melihat. Jadi setiap kali ada kebutuhan, Yesus menyatakan dirinya sesuai dengan kebutuhannya. Setelah penyataan Yesus Kristus, kasih karunia datang. Kasih karunia dianugerahkan kepada mereka. Ketika kasih karunia datang dalam hidup kita, letakkan pengharapan kita pada kasih karunia. Apapun yang kita butuhkan akan terpenuhi karena kasih karunia Tuhan. Mari kita baca 2 Petrus 1 ayat 2. "Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita." Di sini dikatakan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita butuh kasih karunia dan damai sejahtera dalam hidup ini. Bagaimana caranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita? Caranya adalah dengan mengenal Allah dan Yesus lebih lagi. Ketika kita mengenal Allah dan Yesus lebih lagi, maka ada dua hal yang melimpahi kita: kasih karunia dan damai sejahtera. Ketika kita mengenal Allah dan mengenal Yesus lebih lagi, Tuhan akan selalu menempatkan kita pada waktu dan tempat yang tepat. Ketika kita mengenal Allah dan mengenal Yesus lebih lagi, pintu-pintu yang sifatnya buruk tertutup buat kita. Pintu-pintu yang baik terbuka buat kita. Ketika kita mengenal Allah dan mengenal Yesus lebih lagi, setiap kali kita menghadapi masalah, selalu ada kasih karunia, selalu ada kebaikan Tuhan dalam setiap permasalahan kita. Haleluya. Banyak orang bertanya tentang bagaimana caranya supaya kasih karunia Tuhan bertambah dalam hidup kita. Bagaimana caranya supaya kasih karunia berlimpah dalam hidup kita? Kita mau dipenuhi kasih karunia seperti Yesus, seperti Paulus. Bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Bukan melakukan lebih, tetapi mengenal lebih, mengenal Allah dan mengenal Yesus lebih lagi. Ketika kita mengenal Allah dan mengenal Yesus lebih lagi, bukan hanya kasih karunia yang melimpahi kita, tetapi damai sejahtera juga melimpahi kita. Damai sejahtera dalam bahasa Yunani terjemahannya eirene, artinya mencakup sebuah keamanan, keselamatan, kemakmuran, kesehatan, ketenangan, kegembiraan, kedamaian. Jadi bukan hanya kasih karunia yang dilimpahi ketika kita mengenal Yesus lebih lagi, ketika kita mengenal Allah lebih lagi. Jadi bukan hanya kasih karunia yang dilimpahi ketika kita mengenal Yesus lebih lagi, tetapi kesehatan, kesempurnaan, keamanan, keselamatan, ketenangan, dan berkat yang berlimpah akan dianugerahkan kepada kita. Wow, haleluya, amin. Apapun masalah kita hari ini, seberat apapun masalah kita, yang paling kita butuhkan dalam hidup kita hanya kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Bagaimana caranya kasih karunia Tuhan datang dan melimpahi kita? Melalui pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Kenal Yesus lebih lagi. Lihat Yesus lebih lagi di dalam Alkitab. Dengar Yesus lebih lagi di dalam firman. Alkitab mengatakan kasih karunia dianugerahkan pada waktu penyataan Yesus Kristus. Alkitab juga mengatakan kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu, datang berlimpah kepadamu melalui pengenalan akan Yesus Kristus. Jadi apapun masalah kita, jawabannya adalah Yesus. Ketika kita kenal Yesus lebih lagi, lihat Yesus lebih lagi dalam Alkitab, dengar Yesus lebih lagi di dalam firman, maka kasih karunia akan dianugerahkan kepada kita. Dan kasih karunia inilah yang akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Amin. Selamat menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang apa yang harus kita lakukan setiap kali kita menghadapi masalah atau tantangan, terutama dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Apakah masalah kesehatan, keuangan, bisnis, pekerjaan, atau masalah apapun yang kita hadapi.
Ada sesuatu hal yang harus kita ketahui ketika kita sedang menghadapi masalah. Sesungguhnya masalah yang kita hadapi berguna untuk kebaikan kita, kabar baik buat setiap kita. Allah kita turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Jadi setiap kali kita menghadapi masalah, kita harus percaya bahwa masalah yang kita hadapi mungkin kelihatan masalahnya berat, kelihatannya masalahnya banyak menguras tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Kita harus percaya endingnya akan mendatangkan kebaikan buat kita. Kalau kita membaca kembali cerita tentang Yusuf, waktu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, waktu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, mungkin kita berkata, kasihan sekali nasib Yusuf itu. Masalah demi masalah Yusuf hadapi. Tapi kalau kita melihat beberapa tahun mendatang, kalau kita melihat keseluruhan ceritanya, ternyata akhirnya untuk kebaikan. Kejahatan demi kejahatan terjadi pada Yusuf, tetapi Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan demi kebaikan untuk Yusuf. Kita lihat Yohanes 1 ayat 15-17. Di sini dikatakan Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang Yesus. Kemudian Yohanes berkata, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tahu apa artinya kasih karunia demi kasih karunia? Ketika kita mulai menerima kasih karunia, maka ada begitu banyak kasih karunia yang lain yang akan segera datang dalam hidup kita. Itu sebabnya kabar baik buat kita. Setiap kali kita menghadapi masalah yang baru, kalau kita menghadapi tantangan yang baru, selalu ada kasih karunia yang baru dari Tuhan untuk kita. Selanjutnya dikatakan di ayat 17, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dengan kata lain, di dalam setiap masalah, tantangan dan persoalan yang kita hadapi, selalu ada kasih karunia yang baru buat kita. Siapa kasih karunia itu? Yesus Kristus. Dengan kata lain, setiap kali kita menghadapi masalah, tantangan dan persoalan yang baru, kita punya kesempatan untuk melihat Yesus dengan pandangan yang baru. Mungkin kita berkata, saya hanya mau melihat jawaban atas masalah saya. Setiap kali kita menghadapi masalah, tantangan dan persoalan yang baru, semuanya ini akan memberi kita pandangan yang baru tentang Yesus. Sebuah kisah di dalam Alkitab dijelaskan ketika Lazarus mati. Ada Marta dan Maria datang kepada Yesus. Apa yang mereka katakan kepada Yesus? Sebagaimana kita ketahui, mereka sudah mengenal Yesus sebelumnya. Alkitab memang tidak memberitahukan sudah berapa lama mereka mengenal Yesus, tetapi sepertinya mereka sudah lama mengenal Yesus. Marta berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dengan kata lain, Marta membawa Yesus ke masa lalu. Jika engkau ada di sini kemarin, saudaraku pasti tidak mati. Memangnya sekarang Yesus tidak bisa berbuat sesuatu? Banyak orang berpikir bahwa Tuhan hanya bisa melakukan mujizat di masa lampau. Di zamannya Musa, zamannya Daud, zamannya Salomo. Ingat baik-baik, Marta mengenal Yesus sudah lama. Mungkin kita telah menjadi orang Kristen yang sudah lama. Bukan berarti kita sudah memiliki pemahaman tentang Yesus untuk masalah yang kita hadapi sekarang ini. Kemudian Yesus berkata kepada Marta, Marta, saudaramu akan bangkit lagi. Kemudian Marta berkata, aku tahu dia akan bangkit lagi pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nah, sekarang Marta membawa Yesus ke masa depan. Pada waktu Yesus datang kedua kalinya di akhir zaman. Kemudian Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. I am. Present tense. Sekarang kita perhatikan baik-baik. Yang Marta butuhkan adalah pewahyuan yang baru tentang Yesus. Kita butuh pewahyuan atau pandangan yang baru tentang Yesus setiap hari. Kita butuh pewahyuan atau pandangan yang baru. Seperti Marta dan Maria, mereka hanya memiliki pewahyuan atau pandangan tentang Yesus di masa lampau dan di masa mendatang. Mereka butuh pewahyuan atau pandangan yang baru tentang Yesus setiap hari. Hari ini kita masih perlu. Yesus berkata, I am. Ini pewahyuan atau pandangan yang baru tentang Yesus yang belum pernah mereka terima. Mereka hanya memiliki pandangan tentang Yesus di masa lampau dan masa depan. Ini pewahyuan atau pandangan yang baru tentang Yesus yang belum pernah mereka terima. Kita perhatikan baik-baik. Di saat mereka menerima pewahyuan atau pandangan yang baru bahwa Yesus, I am the resurrection, akulah kebangkitan, bukan hanya hidup tetapi kebangkitan. Saat itu juga apa yang terjadi?
Lazarus bangkit. Jadi kalau bisnis kita atau usaha kita sedang mati, Yesus adalah kebangkitan buat bisnis atau usaha kita. Kalau keuangan kita sedang mati, Yesus adalah kebangkitan buat keuangan kita. Kalau pernikahan kita sedang mengalami kematian, Yesus adalah kebangkitan buat pernikahan kita. Apapun yang mati di dalam hidup kita, Yesus adalah kebangkitan buat kita. Amin. Nah, ketika Yesus bertemu dengan orang buta sejak dari kandungan ibunya, Alkitab menjelaskan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah terang dunia." Apa yang terjadi setelah itu? Orang buta itu bisa melihat. Mungkin murid-muridnya hanya tahu bahwa Yesus adalah roti hidup. Yesus bukan hanya roti hidup, Yesus juga terang dunia. Yesus kebangkitan dan hidup dan lain sebagainya. Jadi masalah apapun yang kita sedang hadapi hari ini, kita butuh pewahyuan atau pandangan yang baru tentang siapakah Yesus. Alkitab mengatakan inilah cara kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Inilah caranya kita menerima kebaikan demi kebaikan Tuhan. Sama seperti Marta. Marta menerima pewahyuan atau pandangan yang baru tentang Yesus. Akulah kebangkitan, kata Yesus. Setelah itu Lazarus bangkit. Orang buta menerima pewahyuan atau pandangan yang baru tentang Yesus. Akulah terang dunia. Orang buta itu seketika langsung melihat. Tuhan bisa menambah-nambahkan kasih karunia dan kebaikannya di dalam hidup kita. Alkitab mengatakan bahwa Yesus penuh kasih karunia, Yesus penuh kebaikan dan kebenaran. Amin. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kasih karunia adalah dengan kita harus lebih lagi mengenal Yesus. 2 Petrus 1 ayat 2 dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Semakin kita mengenal dan melihat Allah dalam Yesus, maka semakin banyak kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan datang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Amin. Dengan kata lain, semakin kita mengenal Yesus dengan pandangan yang baru, kita akan menerima segala sesuatu yang sudah diberikan kepada kita. Amin. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Kalau kita sedang dalam keadaan krisis, mungkin kita berpikir bahwa kita membutuhkan uang. Tetapi sesungguhnya bukan uang yang kita butuhkan. Lebih daripada itu, kita butuh pengenalan akan Yesus lebih lagi. Siapakah Yesus buat saya ketika saya ada di dalam situasi krisis? Mungkin selama ini kita hanya mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah penebus. Yesus adalah juru selamat. Yesus bukan hanya Tuhan kita. Yesus bukan hanya penebus kita. Yesus bukan hanya juru selamat kita. Tetapi dalam situasi krisis kita bisa melihat dan mengenal Yesus sebagai gembala kita. Apa yang dilakukan gembala pada domba-dombanya? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa. Ia menuntun di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, aku tak akan takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu, tongkatmu menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi di saat kita ada di dalam krisis, yang kita butuhkan sesungguhnya pengenalan tentang Yesus. Melihat dan mengenal siapakah Yesus buat kita ketika kita ada di dalam keadaan krisis. Yesus adalah gembala yang baik. Apa yang terjadi ketika saudara melihat Yesus sebagai gembala yang baik di masa krisis? Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, situasi seperti sekarang ini ada banyak virus, ada krisis, Tuhan tetap memelihara kita, tetap ada berkat, tetap ada makanan, kita tetap menjadi kesukaan Tuhan, orang yang dicintai Tuhan, kita tetap menjadi kesayangan Tuhan. Hanya kebajikan dan kemurahan yang terjadi sepanjang hidup kita. Selamat menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita semakin bersemangat, bersuka cita, dan semakin dibangkitkan iman kita. Kita baca dalam Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23 di sini dikatakan, marilah kita berpegang teguh
berpegang teguh pada apa? Pada pengakuan tentang pengharapan kita. Kata pengharapan di dalam bahasa aslinya adalah elpis, Bible hope. Dengan kata lain, pengharapan di sini adalah pengharapan orang percaya. Kita perhatikan baik-baik. Ada pengajaran yang mengatakan kalau kita hanya berharap, maka kita tidak akan pernah menerima. Kita harus beriman, baru kita akan menerima. Ini benar. Tetapi sebelum kita punya iman, kita harus punya pengharapan. Kata elpis bukan hanya mengharapkan sesuatu yang baik, tetapi ada sebuah kepercayaan diri, ada sebuah keyakinan, percaya diri akan sesuatu hal yang baik. Bible hope adalah pasti percaya diri akan hal yang baik. Kita tahu bahwa apa yang kita percayai itu akan terjadi. Di dalam Alkitab diceritakan ada perempuan yang 12 tahun pendarahan. Ketika perempuan ini mendengarkan tentang Yesus, perempuan ini berkata di dalam hatinya, nanti kalau aku bertemu Yesus, akan kujamah saja jubahnya, pasti aku sembuh. Ini namanya Bible hope. Ini namanya pengharapan orang percaya. Ini berbicara tentang pengharapan orang percaya. Ini bukan iman. Iman adalah bukti dari apa yang kita harapkan. Jadi sebelum ada iman, harus ada pengharapan terlebih dahulu. Kalau Bible hope, pengharapan orang percaya berhubungan erat dengan keselamatan. Yesus sudah mati buat dosa-dosa kita. Dan kabar baiknya adalah kita punya pengharapan yang pasti bahwa masa depan kita pasti cerah. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, di ayat ini dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harap. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang kita harapkan, maka tidak akan ada iman yang bekerja. Kita harus membangkitkan harapan kita, karena Bible hope tidak pernah mengecewakan kita. Jadi harapkan yang terbaik akan terjadi dalam hidup kita. Mungkin ekonomi dunia sekarang ini tergoncang, tapi berkat kita tidak tergantung dari dunia ini. Berkat kita tidak tergantung dari sistem dunia ini. Kenapa? Karena Allah akan memenuhi semua kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus yang tidak akan pernah habis-habisnya. Roma 5 ayat 1 dikatakan bahwa kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kita orang benar? Apakah kita orang yang dibenarkan karena iman? Kebenaran karena iman bukan merupakan sesuatu yang kita raih, tetapi kita terima sebagai pemberian dari Allah karena percaya. Kalau kita orang yang dibenarkan karena iman, maka ada 5 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, kalau kita dibenarkan karena iman, maka kita akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus. Jadi kita tidak usah peduli apa yang orang lain katakan tentang kita. Yang penting adalah apa yang Tuhan katakan tentang kita. Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah membuat kita menjadi orang benar. Itu sebabnya kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Yang kedua, kalau kita sudah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, di ayat yang kedua dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh masuk, jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi yang kedua, kita memiliki akses oleh iman masuk kepada kasih karunia. Hari ini kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, ayat yang kedua selanjutnya mengatakan bahwa di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Apa yang dimaksud dengan bermegah dalam pengharapan? Akan menerima kemuliaan. Artinya kita memiliki confidence bahwa kemuliaan Allah akan dimanifestasikan di dalam kehidupan kita. Tahukah kita bahwa ketika pertama kali Allah menciptakan manusia, Allah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Ketika manusia dimahkotai kemuliaan dan hormat, semua tunduk pada manusia. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan dan hormat. Tetapi puji Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia ini. Alkitab mengatakan bahwa Yesus dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Yesus berkata kepada badai, tenang, maka badai tenang. Yesus berkata kepada orang mati, bangkit, maka orang mati bangkit. Yesus berkata kepada orang yang kerasukan setan, setannya pergi. Ini yang namanya kemuliaan. Ketika Yesus berkata, perkataannya berkuasa. Nah, kalau Tuhan memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat, ketika kita berkata, perkataan kita
kita sangat berkuasa. Dengan kata lain, apa yang kita katakan itu yang akan terjadi. Jadi apa yang dunia katakan tentang kita tidak ada kuasanya. Apa yang orang lain katakan tentang kita juga tidak ada kuasanya. Apa yang mereka tulis tentang kita juga tidak ada kuasanya. Yang keempat, dikatakan di ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya, di sini dikatakan kita malah bermegah di dalam kesengsaraan. Pertanyaannya, bagaimana bisa demikian? Karena kalau sesuatu yang menyakitkan terjadi pada kita, Tuhan berjanji bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Masih ingat kisahnya si Yusuf? Kesengsaraan demi kesengsaraan dialami Yusuf, tetapi pada akhirnya Yusuf dapat bermegah. Jadi apa yang kita pelajari dari cerita si Yusuf di dalam Perjanjian Lama? Bermegahlah di dalam kesengsaraan kita. Kenapa? Karena apapun yang iblis rancangkan kepada kita, Tuhan akan ubah menjadi berkat, menjadi kebaikan yang besar di dalam kehidupan kita. Mungkin orang lain mereka-rekakan kejahatan kepada kita, tetapi Tuhan ubah kejahatan itu menjadi sebuah kebaikan dan berkat atas kehidupan kita. Selanjutnya dikatakan kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ayat 4 dikatakan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bible hope, pengharapan orang percaya. Di ayat yang kelima dikatakan pengharapan. Bible hope tidak akan mengecewakan. Pertanyaannya, kapan pengharapan tidak mengecewakan? Perhatikan ayat yang kelima. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Apa itu kasih? Alkitab mengatakan inilah kasih itu. Bukan kita mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Dengan kata lain, jika kita menyadari bahwa Allah mengasihi kita, maka apapun pengharapan kita tidak akan mengecewakan kita. Setiap pagi kita bangun, kita dapat berkata, Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau begitu mengasihi aku. Aku percaya hari ini adalah hari yang baik yang Engkau berikan kepada kami. Aku tahu sepanjang hari ini Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Hari ini akan menjadi hari yang baik. Tunjukkan pengharapan kita, harapan kita yang terbaik, harapan yang terbaik terjadi dalam hidup kita. Hari ini percayalah, apapun yang hilang dari kita, Tuhan akan memulihkan. Kalau kita mengalami kerugian di dalam bisnis, Tuhan akan kembalikan, akan pulihkan. Kalau kita kehilangan pekerjaan, kehilangan reputasi, Tuhan akan pulihkan keadaan kita menjadi lebih baik. Doa Paulus berkata di dalam Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ingat baik-baik, kita adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Tetap berharap, tetap percaya sekalipun ada sesuatu yang tidak baik yang kita alami di dalam hidup kita. Tetap bermegahlah, karena kesengsaraan akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji akan menimbulkan pengharapan, dan pengharapan kepada Allah tidak akan mengecewakan, karena Dia, Tuhan kita yang memberi janji, adalah Tuhan yang setia. Selamat menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Shalom.